Bos besar Persib berbicara mengenai wasit. Kembali lagi bersama Acega 08. Jadi kali ini gue pengen membahas beberapa poin yang menarik berdasarkan podcast dari bos besar Persib, yaitu Deputi CEO-nya Persib, Pak Aditya Putra Herawan, yang melakukan podcast di Liputan 6 Sport ya. Jadi pada pembahasannya itu banyak sekali hal yang menarik, dan juga dari semua pembahasannya bisa gue simpulkan ketika Boboto melihat podcast tersebut, pastinya Boboto akan merasa bangga. Kenapa? Karena sekarang Persib dipimpin oleh orang yang sangat-sangat pinter. Pinter dalam artian bukan pinter ngomong saja, pintar dalam semua hal gitu guys. Jadi ada beberapa poin yang dibahas di podcast tersebut. Salah satunya yang pertama adalah masalah wasit. Jadi hostnya Liputan 6 Sport itu menanyakan tanggapannya Pak Aditya mengenai wasit, dan juga yang rame di sosial media jika Persib itu kalah di Asia dan juga kalah di beberapa pertandingan di BRI Super League itu karena wasit. Dan jawaban dari Pak Adit itu dewasa banget. Dia menjawab sebagai bobotoh, tapi dia juga harus menjawab sebagai manajemen. Meskipun yang disoroti adalah laga melawan Persebaya kemarin, Pak Adit itu menjawab memang banyak sekali keluhan-keluhan atau ketidakadilan yang diperlihatkan oleh wasit di laga tersebut. Kalau nggak salah Pak Adit juga menghitung di babak pertama itu ada 13 hal yang keliru gitu, yang harus didebatkan dan juga harus dipertanyakan dari keputusan-keputusan wasit. Namun di lain sisi kemudian ketika membahas laga melawan Raca Buri juga, Pak Adit itu tidak secara gamblang atau tidak secara jelas menyalahkan wasit. Jadi Pak Adit itu lebih menyoroti ini adalah kesalahan dari Persib juga, dan juga ini masalahnya karena Persib merombak skuad kedalaman Persib di musim ini, di mana Persib mengganti atau mengeluarkan 13 pemain andalan mereka di musim lalu, di mana pemain-pemain tersebut adalah pemain-pemain utama yang membawa Persib juara. Jadi menurut Pak Aditya itu adalah salah satu mengapa Persib sekarang mengalami kekalahan gitu guys. Bukan kekalahan sih, lebih tepatnya kalau di BRI Super League itu tidak terlalu gacor seperti musim-musim yang kemarin, tapi untuk di Asia menurut Pak Adit Persib sudah mencapai targetnya, dan juga memang itu kesalahan dari 13 pemain yang dirombak tadi gitu. Jadi sih menurut gua kesimpulannya Pak Adit itu menegaskan jika sekarang itu gara-gara diganti 13 pemain, masalahnya itu hanya beradaptasi saja. Itu bukan kesalahan wasit. Dan Pak Adit juga menegaskan jika yang bisa mengalahkan Persib itu sendiri, bukan yang lainnya, bukan wasit dan juga yang lainnya. Yang bisa mengalahkan Persib itu sendiri. Itu kata Pak Adit. Kemudian setelah masalah wasit juga di podcast tersebut membahas masalah kejadian kemarin ya, keributan di GBLA setelah laga melawan Raca Buri, yaitu keributan yang dibuat oleh salah satu provokator yang bernama Kang Holis ya. Jadi Pak Adit itu menjelaskan jika Kang Holis juga sudah mendatangi manajemen Persib dan meminta maaf jika dia tidak akan mengulangi kejadian tersebut. Kemudian yang hebatnya dari manajemen Persib sendiri menurut Pak Adit tidak sepenuhnya menyalahkan Kang Holis, lebih ke tabayun atau ngobrol gitu. Ditanya kenapa melakukan hal tersebut, kemudian kenapa menendang-nendang papan iklan, dan baru kita tahu alasan Kang Holis menendang papan iklan itu tidak ada niat merusak, dia hanya kesal kepada AFC. Jadi alasan Kang Holis kemarin nendangin papan iklan itu, dia itu ingin nendangin logo AFC karena dia merasa kecewa. Dan juga jawaban yang dewasa banget dari Pak Adit itu adalah dia menegaskan jika di Bandung atau para bobotoh itu hanya memiliki kebanggaan Persib gitu. Dan Pak Adit juga mewajarkan perilaku yang ditunjukkan oleh Kang Holis di keributan tersebut gitu. Karena menurut Pak Adit itu ya wajar mungkin Kang Holis itu berpikir jika Persib adalah satu-satunya kebanggaan di hidupnya gitu. Jadi ketika Persib dikecewakan, dia akan marah dan terus membela. Jadi tidak dipermasalahkan sama sekali atau tidak sampai di penjara dan juga segala macam. Dan juga manajemen Persib itu tidak menjudging, tidak judging atau tidak menghakimi satu orang saja. Yang dilakukan manajemen Persib sekarang itu lebih keren lagi guys. Jadi setelah keributan kemarin melawan Raca Buri, Persib langsung berbenah di GBLA,
langsung berbenah. Jadi Persib sekarang mengupayakan agar tidak ada supporter atau tidak ada kejadian seperti kemarin di mana supporter bisa turun ke lapangan, kemudian Persib sekarang memperbaiki masalah etiketing lagi, kemudian semuanya diperbaiki agar tidak ada keributan gitu. Jadi tidak menghukum satu orang, tapi dari pihak manajemen itu lebih ke manajemennya itu sendiri untuk memperbaiki semuanya dan meminimalisir sampai tidak ada lagi keributan. Diperbaiki dari semuanya, dari bahkan Persib katanya ingin menggunakan face recognition atau pengenalan wajah nanti ketika masuk ke GBLA menghadiri atau menonton Persib gitu. Dan juga pada saat itu kan Pak Adit itu menjelaskan walaupun secanggih apapun teknologinya, pasti para bobotoh ini bisa berpikir bisa tetap masuk ke GBLA, dan itu terus dipikirkan oleh manajemen. Jadi yang kerennya itu manajemen Persib lagi dan lagi tidak menyalahkan satu orang, mereka kembali ke diri mereka sendiri, terus berbenah dan juga meminimalisir keributan-keributan gitu ya, jangan sampai ada keributan lagi lah. Kemudian ya obrolannya terus berjalan dan juga membahas masalah GBLA sendiri, dan dijelaskan juga ditanya mengenai rumput GBLA. Pak Adit juga menjelaskan jika rumput di GBLA itu jeleknya hanya di pandangan saja, tapi secara kualitas rumput di GBLA adalah rumput terbaik di Indonesia. Memang benar guys, kalau misalkan dari kita sebagai penonton ngelihat rumput GBLA itu jelek ya, gue juga jujur jelek ngelihatnya, tapi menurut Pak Adit secara kualitas itu bagus banget. Bahkan para pemain saja berkata jika rumput sekarang itu paling bagus dan membuat nyaman gitu guys, dan memang standarnya internasional banget. Tapi kembali lagi manajemen itu berpikir untuk memperbaiki lagi gitu, biar tidak hanya dari kualitasnya saja yang bagus. Manajemen juga berpikir jika kualitasnya bagus, nah di mata juga harus terlihat bagus. Itu kerennya manajemen Persib yang sekarang. Jadi semua kritik dari para bobotoh itu ditampung dan langsung dicari solusinya, tidak membela diri atau menghakimi salah satu pihak. Itu keren banget, dan menurut gua itulah yang membuat bangga bobotoh sekarang gitu guys. Nah selanjutnya ada pembahasan yang menarik lagi, yaitu ketika Pak Adit ditanya pembelian pemain baru Persib di musim ini dan pemain terbaik versi Pak Adit. Jadi Pak Adit itu tidak menjawab sebagai manajemen Persib atau deputi CEO, dia lebih menjawab sebagai bobotoh. Menurut Pak Adit, pemain terbaik atau pembelian terbaik musim ini di Persib menurut Pak Adit itu adalah Federico Barba. Tidak usah dijelaskan karena kita semua setuju jika Barba adalah pembelian terbaik di musim ini, dan menurut gua juga Barba adalah pemain terbaik di musim ini. Kenapa? Ya kalau kalian bobotoh kalian pasti tahu alasannya ya. Karena Barba itu adalah benar-benar leader. Dia bisa memimpin jalannya pertandingan. Dia yang menjaga ritme pertandingan. Dia yang benar-benar bisa mengawal pertahanan dan juga bisa mengawal seluruh tim gitu guys. Itu keren banget dan gua setuju banget kepada Pak Adit gitu guys. Ini keren-keren, bener-bener keren banget guys. Nah kemudian ada juga hal yang menarik yang harus kita bahas. Jadi setelahnya itu si hostnya nyentil masalah Joy Pelupesi. Jadi ditanya apakah benar Persib itu sudah berbicara dengan Joy Pelupesi untuk mendatangkan Joy ini ke Persib gitu. Nah Pak Adit itu juga menjawab, tapi mungkin gua akan bahas di video selanjutnya gitu guys, karena ini harus dibuat part 2 gitu. Sorry guys, gua lagi nggak enak tenggorokan ya, karena ini harus dibikin part 2 nya guys. Nah terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak guys.